Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi basis data yang kedua. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu Data Definition Language yang bagian pertama. Jadi, ini teori dasarnya kalian bisa baca ya. Saya menjelaskan di sini intinya kalian hari ini belajar tentang create, alter, rename, drop, database, dan tabel. Ada perubahan sedikit, jadi karena saya baru lihat materi basis data 2, ternyata kalian menggunakan SQL Server. Jadi sekarang dilanjut saja menggunakan SQL Server. Untuk SAMPP-nya kalian bisa gunakan untuk server PHP nanti ketika kalian belajar web atau web 2. Oke, karena materinya bisa kalian baca sendiri ya, apa itu primary key, foreign key. Saya rasa kalian sudah dapat di materi basis data 2 sebelumnya. Sudah pernah dijelaskan. Nah, untuk sekarang kalian hanya praktikum, yang mempraktekannya saja di sini. Lanjut kita ke SQL servernya ya. SQL Server Management Studio. Nah, untuk di SQL Server ini, untuk membuat basis data dan tabel, itu tidak perlu menggunakan query, karena sudah langsung bisa diklik-klik aja. Oke, kita coba aja ya. Pertama di sini diminta membuat database Unpam. Diklik kanan di database, di new database. Database name-nya kita ketik Unpam. Nah, untuk membuat nama database, sebaiknya yang mudah diingat aja. Bisa huruf kecil semua, atau huruf besar dan campuran huruf kecil, itu bisa. Lalu klik OK. Nah, ini kita expand ya. Di Unpam kita expand, ada tabel di sini. Kita bisa klik kanan, lalu New Tabel. Nah, di sini saya coba buat tabel yang ini ya. Dosen. Kenapa tipe data dosen, tabel dosen, tabel dosen. Jadi ini fieldnya bukan dosen. NIP atau nomor induk pegawai harus integer. Ya. Kalau ada yang tahu, silahkan nanti dibahas di forum diskusi. Tapi di sini NIP saya menggunakan nchar, tidak menggunakan integer. Lalu ada nama, saya juga menggunakan char. Telepon juga nchar saja cukup. Lalu di sini NIP-nya sebagai primary key. Kita set, klik kanan, lalu set primary key, NIP. Nah, di sini kita tinggal save. Nama tabelnya tadi adalah dosen. Ya. Di sini allow nulls adalah membolehkan kosong. Ya. Karena NIP itu adalah primary key, ya. Nah, itu tidak dibolehkan kosong, wajib diisi. Nama dan telepon itu boleh kosong. Tapi di sini kita bikin tidak boleh kosong ya. Atau teleponnya boleh kosong, namanya tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya, ya kita mencoba query-query di sini dulu ya.
Yang pertama di sini kita buat Ctrl N, maka nanti ada tampilan baru. Ya. Kita coba show databases. Kita mau mencari tahu berapa banyak berapa jumlah database ya, walaupun sebenarnya kita sudah bisa melihat di bar Object Explorer ini. Nah, ketika kita execute, ini ada connect. Kita connect dulu ke database. Nah, yang muncul adalah error, pesan error. Tidak dapat menampilkan show. Kenapa? Ya, karena database-nya sebenarnya sudah bisa kita lihat di Object Explorer ini. Lalu kita use. Kita coba use database. Menggunakan database-nya. Use Unpam. Sudah bisa kerubah. Ini comment complete successfully. Tapi di SQL Server, tanpa kita harus menggunakan query, kita bisa merubah di sini. Diklik aja, kita bisa pilih database mana yang mau kita pilih. Mau kita gunakan. Ya, untuk compile seluruh query, itu tidak perlu di-block ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa query di sini, lalu kalian mau mengcompile salah satu, itu di-block. Show table. Show table tidak bisa digunakan. Ya, karena lagi-lagi tablesnya itu sudah kita bisa lihat di sini. Ini di refresh. Nah, tabelnya sudah bisa kita lihat di sini tanpa harus kita querykan show tables. Oke, untuk di materi ketiga ini kita sudah mencoba membuat tabel dan membuat database. Lalu ada query-query sebelumnya, query-query yang untuk melihat database ya. Oke, setelah kita coba di SQL query ini membuat database, membuat table itu tidak perlu menggunakan query ya. Hanya tinggal klik kanan pada Object Explorer-nya saja. Lalu untuk query lain seperti show table, show database, deskripsi untuk database pun itu tidak bisa digunakan karena kita tidak perlu menggunakan query di SQL Manager atau SSMS untuk mengetahui deskripsi, untuk mengetahui berapa banyak tabel, berapa banyak database ya, karena kita tinggal melihatnya di sisi sebelah kiri ini saja. Oke, untuk sekarang materinya hanya sampai membuat dan menghapus tabel, membuat, menghapus tabel dan dan database. Untuk menghapus database pun ya, saya tambahkan untuk menghapus database pun tidak bisa menggunakan query ya. Tidak bisa menggunakan query kecuali menghapus tabel. Menghapus tabel masih bisa menggunakan query. Oke. Sampai di sini dulu materi untuk pertemuan 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.